Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan kami dari kelompok 93 sesi Kamis 1. Di sini kami akan memaparkan mengenai tugas besar optimasi industri dengan judul Optimalisasi Pemilihan, Distribusi, Persediaan, dan Keuntungan Produk pada UMKM Aini Swalayan dengan menggunakan Dynamic Programming, Integer Programming, EOQ, Continuous Review, dan Analisis Rute Jaringan. Saya Desta Mariana Dwi Aristi dengan NPM 24032010203 dan rekan Saya Kadek Dian Dwi Suryani dengan NPM 240320102004. Baik, di sini kita akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai latar belakang. Jadi, perkembangan UMKM yang semakin pesat menuntut pelaku usaha untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi operasional agar mampu bersaing di pasar. Aini Swalayan sebagai UMKM retail menghadapi permasalahan pada pemilihan produk, pengendalian persediaan, distribusi barang, dan peningkatan keuntungan perusahaan. Penentuan produk yang dijual belum mempertimbangkan keterbatasan modal, kapasitas rak, dan kapasitas distribusi, sehingga keuntungan yang diperoleh belum optimal. Pengendalian persediaan yang kurang terencana ini menyebabkan terjadinya kekurangan maupun penumpukan stok barang yang berdampak pada meningkatnya biaya penyimpanan. Proses distribusi barang juga belum menggunakan jalur yang efisien sehingga biaya transportasi menjadi lebih besar. Untuk mengatasi permasalahan ini, penelitian ini mengusulkan penerapan metode optimasi berupa dynamic programming, integer programming, economic order quantity, continuous review, dan analisis rute jaringan. Melalui penerapan metode ini diharapkan diperoleh kombinasi produk optimal, pengendalian persediaan yang lebih efektif, jalur distribusi yang efisien, serta peningkatan keuntungan Aini Swalayan. Setelah diketahui latar belakang dari masalah tersebut, di sini terdapat rumusan masalah, tujuan, manfaat, batasan masalah, dan juga asumsi. Untuk rumusan masalah di sini terdapat 4. Yang pertama yaitu bagaimana menentukan produk optimal dengan dynamic programming, bagaimana menentukan persediaan optimal dengan EOQ dan continuous review, kemudian bagaimana menentukan distribusi efisien dengan analisis rute jaringan, dan yang terakhir yaitu bagaimana menentukan keuntungan maksimum dengan integer programming. Setelah membuat rumusan masalah, yaitu tujuannya untuk menentukan produk optimal dengan dynamic programming. Yang kedua, untuk menentukan persediaan optimal dengan EOQ dan continuous review. Yang ketiga, untuk menentukan distribusi efisien dengan analisis rute jaringan. Dan yang keempat, yaitu untuk menentukan keuntungan maksimum dengan integer programming. Kemudian di sini terdapat manfaat dari penelitian ini yaitu yang pertama meningkatkan keuntungan UMKM, yang kedua membantu pengendalian persediaan, yang ketiga mengoptimalkan distribusi produk, dan yang keempat untuk menambah penerapan ilmu optimasi industri. Setelah itu terdapat juga batasan masalah, yang pertama yaitu penelitian dilakukan di Aini Swalayan, kemudian data meliputi persediaan, distribusi, dan keuntungan produk. Kemudian yang ketiga yaitu metode yang digunakan yaitu dynamic programming, integer programming, EOQ, continuous review, dan juga analisis rute jaringan. Dan yang keempat yaitu penelitian berfokus pada optimasi operasional UMKM. Yang terakhir yaitu terdapat asumsi dalam penelitian di mana data penelitian dianggap valid, kemudian harga dan biaya dianggap tetap, permintaan produk dianggap stabil, dan distribusi dianggap berjalan normal. Baik, selanjutnya di sini terdapat tinjauan pustaka, di mana yang pertama ini ada mengenai optimasi. Optimasi sendiri merupakan proses untuk memperoleh solusi terbaik melalui pencapaian nilai maksimum atau minimum pada suatu permasalahan dengan mempertimbangkan kendala yang ada. Jadi optimasi ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, serta membantu pengambilan keputusan agar diperoleh hasil yang paling menguntungkan atau paling optimal. Penerapannya banyak digunakan pada bidang industri, manajemen, teknik, dan komputasi untuk meningkatkan kinerja suatu sistem. Yang kedua terdapat dynamic programming, di mana dynamic programming merupakan metode optimasi yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan kompleks dengan membaginya menjadi beberapa tahap keputusan yang saling berkaitan untuk memperoleh solusi optimal secara keseluruhan.
Di sini terdapat dua jenis dynamic programming. Yang pertama ada top down, yaitu untuk menyelesaikan masalah dari persoalan utama ke sub masalah yang lebih kecil. Dan yang kedua ada bottom up, yaitu menyelesaikan masalah dari tahap yang paling sederhana hingga membentuk solusi akhir. Kemudian di sini terdapat analisis rute jaringan, yaitu metode yang digunakan untuk menentukan jalur paling efisien dalam suatu jaringan berdasarkan kriteria tertentu seperti jarak, waktu tempuh, biaya, atau kapasitas. Metode ini membantu memilih rute optimal agar proses distribusi, transportasi, dan operasional dapat berjalan lebih efektif dan ekonomis. Untuk analisis rute jaringan terdapat dua komponen, yaitu node atau simpul, yaitu titik atau lokasi dalam jaringan. Yang kedua yaitu edge atau jalur, di mana merupakan penghubung antar simpul. Selanjutnya terdapat economic order quantity. Economic order quantity merupakan metode pengendalian persediaan untuk menentukan jumlah pemesanan optimal dengan mempertimbangkan keseimbangan antara biaya pemesan dan biaya penyimpanan agar persediaan dapat dikelola lebih efisien. Untuk asumsi EOQ sendiri ada empat, yaitu permintaan bersifat konstan, harga per unit tetap, biaya pemesanan dan penyimpanan konstan, dan juga pesanan bersifat independen. Selanjutnya terdapat continuous review, di mana continuous review merupakan metode pengendalian persediaan yang digunakan ketika permintaan barang itu bersifat tidak pasti dan persediaan dipantau secara terus-menerus. Pemesanan ulang dilakukan saat persediaan mencapai reorder point atau ROP untuk mencegah kekurangan stok dan menjaga ketersediaan barang secara efisiensi. Selanjutnya ada 8 langkah-langkah continuous review. Yang pertama ada menentukan regresi linier, 2 menentukan rata-rata permintaan, 3 menentukan standar deviasi, 4 menentukan holding cost, 5 menentukan storage cost, 6 menentukan jumlah pemesanan, 7 menentukan safety stock, dan yang terakhir menentukan reorder point. Selanjutnya terdapat integer programming, di mana integer programming merupakan metode optimasi yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan ketika variabel itu keputusannya harus bernilai bilangan bulat agar solusi yang diperoleh itu sesuai dengan kondisi nyata. Metode ini bertujuan memperoleh hasil optimal dengan memperhatikan fungsi tujuan dan berbagai kendala yang ada. Terdapat tiga jenis integer programming. Yang pertama ada pure integer programming, di mana seluruh variabel itu keputusannya bernilai bilangan bulat. Yang kedua ada mixed integer programming, yaitu sebagian variabel keputusannya itu bernilai bilangan bulat. Yang ketiga ada 0 sampai 1 integer programming, yaitu variabel keputusan hanya bernilai 0 atau 1. Selanjutnya yaitu software WinKSP. WinKSP merupakan software berbasis Windows yang digunakan untuk membantu penyelesaian berbagai permasalahan riset operasi secara cepat dan sistematis. Software ini menyediakan berbagai metode analisis seperti linear programming, dynamic programming, inventory, transportation, dan forecasting, sehingga dapat membantu pengguna dalam melakukan perhitungan yang kompleks dan mendukung pengambilan keputusan secara lebih efisien. Selanjutnya terdapat Microsoft Excel, di mana merupakan aplikasi spreadsheet yang digunakan untuk mengolah data, melakukan perhitungan, serta menyajikan informasi dalam bentuk tabel maupun grafik. Microsoft Excel dilengkapi berbagai fungsi dan formula yang membantu proses pengolahan data menjadi lebih cepat, akurat, dan terstruktur, sehingga banyak dimanfaatkan dalam bidang akademik, industri, maupun penelitian. Selanjutnya tinjauan pustaka yang 9 yaitu Tora. Tora merupakan software riset operasi yang digunakan untuk membantu penyelesaian berbagai model optimasi secara terkomputerisasi. Software ini mendukung penyelesaian masalah seperti linear programming, transportasi, jaringan, dan persediaan, sehingga proses analisis dan perhitungan dapat dilakukan secara lebih mudah, cepat, dan sistematis dalam mendukung pengambilan keputusan. Dan yang terakhir yaitu POMQM. POMQM merupakan software analisis kuantitatif yang digunakan untuk membantu pengambilan keputusan dalam manajemen operasi dan produksi. Software ini membantu proses perhitungan dan analisis data itu secara lebih cepat, terstruktur, serta mendukung penyelesaian masalah seperti pengendalian kualitas, program linear, dan perencanaan produksi agar keputusan yang diambil menjadi lebih efektif.
Setelah menjelaskan mengenai tinjauan pustaka, di sini terdapat metodologi penelitian. Yang pertama yaitu waktu dan tempat pelaksanaan. Penelitian ini dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 10 Mei 2026 pukul setengah 1 siang hingga jam 1 siang di Blok MA1 K1 Jalan Raya Mendokan Ayu, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya, Jawa Timur. Setelah itu di sini terdapat pengumpulan data di mana yang pertama diambil data jenis produk sebanyak 10 jenis produk dengan kapasitas maksimum armada sebesar 30 kilogram. Untuk rincian jenis produknya yang pertama yaitu pentin dengan ukuran 135 mili. Unit yang tersedia sebanyak 4 kardus dengan produk beratnya yaitu 4 kilogram dan harganya yaitu Rp768.000. Kemudian produk yang kedua yaitu Rejoice dengan ukuran 150 mili, unit yang tersedia sebanyak 3 kardus dengan berat produk yaitu 5 kilogram dengan harga yaitu Rp696.000. Kemudian produk yang ketiga yaitu Head and Shoulder dengan ukuran 160 mili yang tersedia sebanyak 3 kardus dengan berat 5,3 kilogram dan harganya Rp840.000. Produk yang keempat yaitu Gillette sebanyak 1 kardus dengan berat 3 kilogram dan harganya Rp288.000. Kemudian produk yang kelima yaitu Downy sebanyak 3 kardus dengan berat 7 kilogram per produk dengan harga Rp564.000. Kemudian terdapat produk Pampers dengan ukuran S sebanyak 3 kardus dengan berat 8 kilogram dan harga Rp160.000. Selanjutnya produk Fix dengan unit tersedia sebanyak 2 box dan berat 1,5 kilogram dengan harga Rp120.000. Kemudian produk Mister Clean dengan ukuran 800 mili sebanyak 1 kardus dan dengan berat 18 kilogram seharga Rp216.000. Kemudian produk Oral-B sebanyak 2 kardus dengan berat produk 2 kilogram seharga Rp108.000. Kemudian untuk produk terakhir yaitu Always Pembalut sebanyak 1 kardus dengan berat berproduk yaitu 8 kilogram dan harga Rp300.000. Untuk kapasitas maksimum armadanya sendiri yaitu 30 kilogram. Selanjutnya di sini terdapat data rute perjalanan distribusi, di mana rute ini tuh dimulai dari kota Jakarta dan berakhir di kota Surabaya. Not 1 sebagai kota Jakarta itu mengirimkan distribusi barang ke Not 2, yaitu kota Karawang dengan menempuh jarak 11 kilometer. Kemudian dari kota Jakarta ke kota Cirebon atau Not 3 itu menempuh jarak sejauh 182 kilometer. Dari Jakarta ke kota Bandung atau Not 4 itu menempuh jarak sejauh 102 kilometer. Dan dari Jakarta ke kota Purwokerto atau Not 5 itu menempuh jarak 325 kilometer. Selanjutnya, distribusi dari kota Karawang ke Not 6, yaitu kota Semarang sejauh 409 kilometer. Kota Semarang ke kota Solo atau Not 7 sejauh 504 kilometer. Dan kota Karawang ke kota Yogyakarta Not 8 sejauh 483 kilometer. Selanjutnya dari kota Cirebon Not 3 ke Not 6 yaitu kota Semarang sejauh 234 kilometer, ke kota Solo sejauh 328 kilometer dan ke kota Yogyakarta sejauh 305 kilometer. Dari Not 4 yaitu kota Bandung menuju ke kota Semarang Not 6 itu menempuh jarak perjalanan sejauh 360 kilometer. Not 7 atau kota Solo sejauh 457 kilometer dan ke Not 8 atau kota Yogyakarta itu sejauh 393 kilometer. Kemungkinan kemudian dari Not 5 yaitu kota Purwokerto menempuh jarak ke Not 6 yaitu kota Semarang sejauh 186 kilometer, ke Not 7 yaitu kota Solo sejauh 218 kilometer dan ke Not 8 yaitu kota Yogyakarta sejauh 166 kilometer. Selanjutnya dari Not 6 atau kota Semarang menuju ke Not 9 yaitu kota Kudus itu menempuh perjalanan sejauh 56 kilometer. Dari kota Semarang ke kota Madiun itu sejauh 181 kilometer. Kemudian Not 7 sebagai kota Solo itu mengarah ke Not 9 kota Kudus sejauh 102 kilometer dan dari Solo ke Madiun atau Not 10 itu sejauh 99 kilometer. Dan untuk Not 8 dari kota Yogyakarta ke Not 9 kota Kudus menempuh perjalanan sejauh 153 kilometer dan menempuh jarak sejauh 16 kilometer
16 kilometer untuk ke kota Madiun. Selanjutnya dari kota Kudus ke kota Surabaya itu memerlukan 259 kilometer dan dari kota Madiun ke kota Surabaya itu 164 kilometer. Kemudian di sini terdapat data permintaan produk, di mana data permintaan produk ini hanya terdapat 3 produk yang diminta selama 1 tahun atau 12 bulan. Untuk produk yang pertama yaitu produk pentin, pada bulan Januari permintaan sebanyak 72 pieces, pada bulan Februari dan Maret sebanyak 48 pieces, kemudian pada bulan April sebanyak 72 pieces, bulan Mei sebanyak 24 pieces, bulan Juni sebanyak 96 pieces, bulan Juli sebanyak 72 pieces, bulan Agustus sebanyak 48 pieces, kemudian September sebanyak 24 pieces, untuk bulan Oktober sebanyak 72 pieces dan untuk bulan November dan Desember sebanyak 48 pieces. Untuk produk yang kedua yaitu produk Head and Shoulder, pada bulan Januari permintaannya sebanyak 72 pieces, kemudian Februari sebanyak 48 pieces, kemudian pada bulan Maret hingga Mei sebanyak 72 pieces, bulan Juni sebanyak 48 pieces, bulan Juli sebanyak 96 pieces, bulan Agustus sebanyak 48 pieces, kemudian pada bulan September sebanyak 72 pieces. Selanjutnya pada bulan Oktober dan November sebanyak 48 pieces dan yang terakhir yaitu bulan Desember sebanyak 96 pieces. Kemudian produk yang ketiga yaitu jilid, pada bulan Januari sebanyak 48 pieces. Kemudian pada bulan Februari dan Maret sebanyak 24 pieces, bulan April sebanyak 72 pieces, bulan Mei hingga Juni sebanyak 48 pieces, bulan Juli sebanyak 96 pieces, kemudian pada bulan Agustus sebanyak 72 pieces, bulan September 48 pieces, bulan Oktober 72 pieces, bulan November sebanyak 48 pieces, dan yang terakhir yaitu bulan Desember sebanyak 96 pieces. Selanjutnya terdapat data keterbatasan pada perusahaan. Keterbatasan perusahaan dalam modal dalam produk penting itu sebesar 30.000, produk Head and Shoulders sebesar 33.000, dan produk Gillette sebesar 10.000 dengan kapasitas maksimum yaitu 6.500.000. Kemudian untuk keterbatasan rak etalase, produk Pantene sebesar 40, produk Head and Shoulders sebesar 10, dan produk Gillette sebesar 15 dengan kapasitas maksimum 800. Untuk laba per unitnya didapatkan bahwa produk Pantene, Head and Shoulders, dan Gillette sama-sama memiliki laba 2.000 per unit. Kemudian didapatkan juga fungsi tujuannya yaitu maksimumkan Z sama dengan 2000x1 ditambah 2000x2 ditambah 2000x3 di mana x1 itu terdapat dari Pantene, x2 produk Head and Shoulder, dan x3 itu produk Gillette. Dapatkan juga fungsi batasannya yang pertama yaitu 30.000x1 ditambah 33.000x2 ditambah 10.000x3 kurang dari atau sama dengan 6.500.000, dan batasan kedua yaitu 40x1 ditambah 10x2 ditambah 15x3 kurang dari atau sama dengan 800. Kemudian di sini terdapat flowchart, di mana flowchart ini merupakan langkah-langkah dalam penyusunan penelitian, dimulai dari yang pertama yaitu mulai, kemudian dilanjutkan dengan studi literatur dan studi lapangan, kemudian dilanjutkan dalam perumusan masalah, kemudian setelah rumusan masalah yaitu tujuan penelitian, kemudian identifikasi variabel operasional. Setelah itu, kita harus mengumpulkan data, di mana data ini terdapat 19 data. Yang pertama yaitu data jenis produk, data kapasitas produk, data berat produk, data harga produk, data jarak antar kota, data permintaan produk, data kebutuhan kapasitas tiap produk, data kapasitas rak, data keuntungan tiap produk, data biaya pemesanan, data lead time, data hari operasional UMKM, data tingkat pelayanan atau service level, data biaya back order, data jenis produk yang didistribusikan, data jalur penghubung antar distribusi atau edge, data bobot pada setiap jalur, data titik awal distribusi, dan yang terakhir yaitu data titik tujuan distribusi. Setelah melakukan pengumpulan data, selanjutnya data tersebut diolah dengan 4 metode. Yang pertama yaitu metode dynamic programming dengan menggunakan software WinGSP, kemudian metode shortest route dengan software POM-GM, kemudian metode economic order quantity dan continuous review menggunakan software Excel, POM-GM, dan WinGSP. Selanjutnya yaitu metode branch and bound dengan menggunakan software Excel dan Tora. Setelah pengolahan data tersebut,
itu dilanjutkan dengan proses valid atau tidak. Jika valid, maka dilanjutkan pada hasil dan pembahasan. Jika tidak valid, maka kembali pada proses pengumpulan data ulang. Setelah hasil dan pembahasan tadi, maka dapat ditarik kesimpulan dan saran hingga selesai untuk penulisan laporan. Setelah itu kita akan memasuki proses running software, yaitu yang pertama kita lakukan running software dynamic programming. Yang pertama kita buka softwarenya terlebih dahulu, setelah itu kita ke file, kemudian new problem. Setelah itu kita pilih knapsack problem dan problem title-nya yaitu ini swalayan. Setelah itu untuk number of itemnya kita isi 10 karena terdapat 10 produk yang akan kita gunakan. Setelah itu oke. Untuk produk yang pertama yaitu Pantene, yang kedua yaitu Rejoice, selanjutnya yaitu Head and Shoulder, kemudian Gillette, kemudian yaitu Downy, selanjutnya terdapat Pampers, Fix, Mr. Clean, Oral-B, dan juga Always Pembalut. Untuk unit available-nya di sini kita isi dengan untuk Pantene yaitu 4, Rejoice 3, Head and Shoulder 3, Gillette 1, Downy 3, kemudian Pampers 3, Fix 2, kemudian Mr. Clean 1, dan Oral-B 2, dan Always Pembalut 1. Untuk kapasitasnya kita isi 30. Selanjutnya untuk unit kapasitinya di sini yaitu berat per produk yaitu 4, 5, 5,3, kemudian 3, 7, 8, 1,5, kemudian 18, 2, dan 8. Dan untuk return function ini kita ambil dari harga per produknya yaitu 768.000, kemudian pending, kemudian 696.000 yaitu Rejoice, kemudian yaitu 840.000 Head and Shoulder, kemudian 288.000 yaitu Gillette, kemudian 564.000 untuk produk Downy, nah itu 160.000 untuk produk Pampers, selanjutnya itu 120.000 untuk produk Fix, kemudian 216.000 untuk produk Mr. Clean, selanjutnya yaitu 108.000 untuk produk Oral-B, dan yang terakhir yaitu 300.000 untuk Always Pembalut. Nah, itu kita lakukan solve and analyze, solve the problem. Nah, di sini didapatkan output dari dynamic programming di mana terdapat 3 produk terpilih dengan sisa kapasitas 0,40 dan CPU-nya yaitu 0,59. Setelah melakukan running dynamic programming, di sini terdapat input data. Nah, untuk input data knapsack problem terdapat 10 jenis barang dengan kapasitas gudang maksimum sebesar 30 kg. Produk yang digunakan yaitu Pantene, Rejoice, Head and Shoulders, Gillette, Downy, Pampers, Fix, Mr. Clean, Oral-B, dan Always Pembalut dengan variasi jumlah kardus, berat, dan harga masing-masing produk. Kemudian didapat output datanya yaitu di sini kapasitas maksimum 40 kg dimanfaatkan hampir seluruhnya dengan sisa 0,40 kg. Produk optimal yang dipilih yaitu Pantene 4 kardus, Head and Shoulder 2 kardus, dan Gillette 1 kardus, sedangkan produk lainnya tidak dipilih. Total keuntungan yang diperoleh sebesar 5.040.000 dengan nilai CPU 0,57. Setelah kita melakukan running software dynamic programming, selanjutnya yaitu melakukan running software shortest route. Yang pertama yaitu membuka POM GM, kemudian networks, kita pilih shortest route. Untuk judulnya yaitu ini swalayan, number of branch-nya yaitu sebanyak 24. Kemudian di sini kita pilih yang ABCD, yaitu oke. Untuk ini kita isi 1, untuk destinasinya kita isi 11. Dan ini kita pilih direct. Selanjutnya untuk start
Nodenya yaitu satu ke 2 sejauh 11 kilometer, kemudian satu ke 3 sejauh 182, yaitu satu ke 4 yaitu 102, selanjutnya satu ke 5 sejauh 325. Kemudian sini 2 ke 6 sejauh 409, kemudian 2 ke 7 sejauh 504, kemudian 2 ke 8 sejauh 483, kemudian 3 ke 6 sejauh 204. Kemudian yaitu 3 ke 7 sejauh 328, 3 ke 8 sejauh 307, kemudian 4 ke 6 sejauh 360, 4 ke 7 sejauh 457, 4 ke 8 sejauh 393, kemudian 5 ke 6, 5 ke 7, 5 ke 8, di sini 186, 218, dan 196. Nah, itu 4 ke 10, dan 181. Nah, itu 7 ke 9, 7 ke 10, 8 ke 9, 8 ke 10. Di sini syaratnya yaitu 102, 99, 153, yaitu 160. Selanjutnya yaitu 9 ke 11 sejauh 110, kemudian 10 ke 11 sejauh 9, 191. Nah, itu kita solve. Di sini didapatkan resultnya. Di sini terdapat hasil dan pembahasan dari running software shortest route. Di sini input datanya pada knapsack problem distribusi dimulai dari kota Jakarta menuju beberapa kota tujuan yaitu Karawang, Cirebon, Bandung, dan Purwokerto. Selanjutnya jalur distribusi berlanjut menuju Semarang, Solo, dan Yogyakarta, kemudian diteruskan ke Kudus dan Madiun hingga akhirnya seluruh rute bermuara di kota Surabaya. Setiap jalur memiliki jarak tempuh yang berbeda sebagai dasar penentuan distribusi paling efisien. Selanjutnya pada outputnya di sini terdapat output network result dari software POM-GM di mana rute distribusi paling optimal adalah Jakarta atau node 1 ke Cirebon node 3, Semarang node 6, Kudus node 9, Surabaya node 11 dengan total jarak 731 km. Rute tersebut dipilih karena memiliki jarak paling minimum dibandingkan jalur lainnya sehingga lebih efisien dalam menghemat waktu tempuh dan biaya distribusi. Setelah mendapatkan input dan output pada shortest row, selanjutnya kita melakukan running software POM-GM untuk metode EOG. Yang pertama kita buka terlebih dahulu software Excel. Sini kita menggunakan produk Pantene pada bulan Januari sebanyak 72, bulan Februari 48, Maret 48, April 72, Mei 24, kemudian 96, 48, 24, 72, kemudian 48. Di sini didapatkan untuk jumlahnya sebanyak 672 pieces. Kemudian untuk hari operasi per tahunnya yaitu 348, untuk rata-rata permintaan bulanannya yaitu sebanyak 56, untuk harga per piecesnya yaitu 32.000, dan untuk biaya pemesanan per ordernya yaitu 15.000 dan menggunakan service level sebesar 0,97 dan nilai Z-nya yaitu 1,88. Untuk biaya simpan per piecesnya yaitu 1.300 dan untuk lead time-nya yaitu 4 sehingga didapatkan rata-rata lead time yaitu 0,0115. Kemudian di sini dapatkan untuk D-nya yaitu 672, S 150.000, H 1.300, EOG-nya 394. Selanjutnya yaitu kita lanjut ke POM-GM. Kita buka inventory dan pilih economic order quantity.
Untuk title-nya yaitu Aini Swalayan. Nah, oke. Di sini kita pakai demand-nya yaitu 672, kemudian setup atau ordering cost-nya yaitu 15.000, kemudian holding cost-nya yaitu 1.300, untuk harganya per unit yaitu 32.000. Kemudian kita solve, di sini didapatkan output data result-nya, dan kita bisa pilih untuk inventory result maupun kurvanya. Di sini terdapat penjelasan mengenai input data metode EOGI untuk hasil input data pada Microsoft Excel dan PUMGM, kebutuhan produk Pantene di Ayuni Swalayan sebesar 672 unit per tahun dengan rata-rata permintaan 56 unit per bulan. Kemudian untuk parameter yang digunakan meliputi biaya pemesanan seharga 150.000 per order, kemudian biaya simpan 1.300 ribu per unit per tahun, dan harga produknya yaitu 32.000 per unit dan service level 0,97. Untuk data tersebut digunakan sebagai dasar perhitungan EOG dan continuous review untuk menentukan kebijakan persediaan yang optimal serta meminimalkan biaya persediaan. Nah, di sini juga terdapat input data EOG pada produk Head and Shoulders. Caranya juga sama seperti pada produk Pantene. Untuk input data ini, produk Head and Shoulder, kebutuhan produk ini sebesar 792 unit per tahun dengan rata-rata permintaan 66 unit per bulan. Parameter yang digunakan meliputi biaya pemesanan seharga 150.000 per order, biaya simpan 1.500 per unit per tahun, kemudian harga produk 35.000 per unit, dan service level 0,97. Data tersebut digunakan sebagai dasar perhitungan EOG dan continuous review untuk menentukan kebijakan persediaan yang optimal dan meminimalkan biaya persediaan. Selanjutnya untuk input data EOG produk jilid, ini sebesar 696 unit per tahun dengan rata-rata permintaan 58 unit per bulan. Parameter yang digunakan meliputi biaya pemesanan seharga 45.000 per order, biaya simpan Rp500 per unit per tahun, harga produk 12.000 per unit, dan service level 0,97. Data tersebut digunakan sebagai dasar perhitungan EOG dan continuous review untuk menentukan kebijakan persediaan yang optimal dan meminimalkan biaya persediaan. Untuk output data dari EOG sendiri di sini pada produk Pantene, di sini terdapat 3 output. Yang pertama pada Excel dan PUMGM, yang pertama data result dan kurvanya. Di sini diperoleh jumlah pemesanan optimal produk Pantene di Ani Swalayan sebesar 393,8 pieces per order. Pada kondisi optimal tersebut, biaya pemesanan dan biaya penyimpanan berada pada titik seimbang sebesar 255.968,8 sehingga menghasilkan total biaya persediaan minimum sebesar 511.937,5 ribu per tahun, tidak termasuk biaya pembelian. Sementara itu, total biaya pembelian produk sebesar 21.504.000 sehingga total biaya tahunan mencapai 22.015.940 rupiah. Nah, grafik EOGI ini menunjukkan bahwa titik G sama dengan 393,8 pieces merupakan kondisi paling efisien karena menghasilkan total biaya persediaan minimum. Oleh karena itu, jumlah pemesanan tersebut direkomendasikan sebagai kebijakan persediaan optimal untuk produk Pantene. Output EOG pada produk Head and Shoulder ini juga sama pada Pantene sebelumnya. Di sini diperoleh jumlah pemesanan optimal produk Head and Shoulder di Aini Swalayan sebesar 398 pieces per order. Pada kondisi optimal tersebut, biaya pemesanan dan biaya penyimpanan berada pada titik seimbang sebesar Rp298.496 sehingga menghasilkan total biaya persediaan minimum sebesar Rp596.992,5 per tahun.
Sementara itu, total biaya pembelian produk sebesar 27.720.000 sehingga total biaya tahunan mencapai 28.316.990 rupiah. Grafik EOQ menunjukkan bahwa titik D sama dengan 398 pieces merupakan kondisi paling efisien karena menghasilkan total biaya persediaan minimum. Oleh karena itu, jumlah pemesanan tersebut direkomendasikan sebagai kebijakan persediaan optimal untuk produk Head and Shoulders. Dan yang terakhir yaitu output data pada EOQ produk Gillette, di mana di sini produk Gillette di ini swalayan sebesar 353,95 pieces per order. Pada kondisi optimal tersebut, biaya pemesanan dan biaya penyimpanan berada pada titik seimbang sebesar Rp88.487,28 sehingga menghasilkan total biaya persediaan minimum sebesar Rp176.974,57 per tahun. Sementara itu, total biaya pembelian produk sebesar 8.352.000 sehingga total biaya tahunan mencapai 8.528.975 rupiah. Grafik EOQ menunjukkan bahwa titik D sama dengan 353,95 pieces merupakan kondisi paling efisien karena menghasilkan total biaya persediaan minimum. Oleh karena itu, jumlah pemesanan tersebut direkomendasikan sebagai kebijakan persediaan optimal untuk produk Gillette. Oke, setelah kita melakukan running economic order quantity di software, salah. Oke, setelah kita melakukan running di software POMQM dan juga Excel, di sini kita akan lanjut untuk menginput data continuous review di software WinKSP. Pertama-tama kita akan membuka WinKSP-nya terlebih dahulu. WinKSP yang dipakai yaitu Inventory, Theory, and System. Kemudian ini adalah tampilan awal ketika kita membuka WinKSP yang Inventory, Theory, and System. Oke, selanjutnya kita akan klik di sini. Nah, di sini untuk problem type-nya kita menggunakan continuous review fixed order quantity. Problem title-nya kita buat produk Pantene. Untuk time unit-nya kita biarkan saja di year atau tahun, terus kita klik OK. Nah, setelah ini kita langsung inputkan saja datanya. Untuk demand sendiri kita biarkan normal. Kemudian untuk min kita input data 672, standar deviation 73.78. Kemudian untuk order kita pakai 150.000. Untuk unit kita inputkan 32.000. Dan untuk unit holding kita masukkan 1.300. Untuk estimate dibiarkan 100, unit back order kita masukkan 32.000. Untuk estimate unit weeks dan juga lead time kita biarkan saja. Kemudian untuk constant value-nya kita masukkan 0,0115. Nah, setelah kita menginput data, di sini kita langsung aja pencet ke solve and analyze, kita pencet yang solve the problem. Kemudian untuk solution choice-nya kita pilih yang solve the optimal. Kemudian bisa langsung di solve aja. Kemudian ini adalah output untuk produk Pantene. Selanjutnya kita akan merunning untuk input yang produk Head and Shoulder. Bisa kembali dulu, lalu kita masuk saja. Untuk problem type-nya masih sama, yaitu continuous review fixed order quantity. Problem title-nya kita kasih produk Head and Shoulder. Kemudian untuk time unit masih biarkan saja untuk tahun, kita klik OK. Selanjutnya kita bisa masukkan saja langsung untuk input datanya. Untuk demand kita biarkan saja normal. Kemudian untuk demand kita masukkan 792. Standar deviasinya kita masukkan 62.67. Order or setup cost-nya kita masukkan 150.000. Unitnya kita masukkan sebesar 35.000. Dan untuk unit holdingnya kita input 1.500. Untuk estimate kita biarkan 100. Kemudian untuk unit, estimate, unit loss, fixed order, dan lead time kita biarkan. Dan untuk constant value-nya kita masukkan 0,0115. Nah, setelah selesai menginput, kita bisa langsung ke solve and analyze. Kita solve the problem. Solution choice-nya masih sama, yaitu solve the optimal. Kemudian bisa langsung kita solve aja. Di sini kita dapatkan untuk output dari produk Head and Shoulder. Selanjutnya kita akan running lagi untuk input data yang produk Gillette. Bisa back dulu. Problem type-nya masih sama, yaitu continuous review fixed order quantity. Kemudian untuk problem type-nya kita masukkan produk Gillette. Dan untuk time unit kita biarkan saja di year ataupun tahun. Kita klik OK. Nah, untuk demand kita masih biarkan saja di normal. Kemudian demand-nya kita masukkan 696. Standar deviasinya kita masukkan 83.48. Untuk order setup-nya kita masukkan 45.000. Unitnya kita masukkan 12.000. Dan unit holdingnya kita masukkan 500. Untuk estimate persennya kita biarkan 100. Unit back ordernya kita masukkan 12.000. Estimate, unit loss, base, dan juga lead time-nya kita biarkan saja. Kemudian untuk constant value-nya kita masukkan lagi 0,01. Kemudian bisa langsung saja kita solve and analyze, solve the problem. Solution choice-nya kita biarkan di solve the optimal. Kemudian bisa langsung saja kita solve. Dan ini adalah output untuk produk Gillette. Selanjutnya setelah kita merunning tadi kan didapatkan output data. Nah, dari output data continuous review produk Pantene ini didapatkan bahwa hasil perhitungan menggunakan software WinKSP ini tuh diperoleh kebijakan continuous. Review produk Pantene di ini swalayan dengan jumlah pemesanan optimal sebesar 396.705.7.508 pieces dan di order point sebesar 23,3762 pieces
Pada kondisi tersebut, perusahaan itu perlu menyediakan safety stock sebesar 15,6.482 pieces dengan rata-rata persediaan yaitu 214,236 pieces. Total biaya persediaan yang dihasilkan ini meliputi biaya pemesanan sebesar 254.063,80 ribu, biaya penyimpanan yaitu 278.230,70 ribu, dan biaya back ordernya itu sebesar 3.856,6.790 ribu. Sehingga total inventory relevant cost-nya mencapai 536,151,10 ribu per tahunnya. Kebijakan persediaan ini tuh menunjukkan kondisi yang lebih efisien dalam menjaga ketersediaan produk pentin sekaligus meminimalkan biaya persediaan. Kita lanjut, setelah merunning produk pentin kan didapatkan output data untuk produk Head and Shoulders, yang dimana berdasarkan hasil perhitungan yang menggunakan software MatrixP tadi, itu kita peroleh kebijakan continuous review-nya dengan jumlah pemesanan optimal sebesar 400,4.711 pieces dan reorder point-nya sebesar 22,6.875 pieces. Di mana pada kondisi ini, perusahaan ini juga tuh perlu menyediakan safety stock sebesar 13,5.765 pieces dengan rata-rata persediaan yaitu 213,8.151 pieces. Total biaya persediaan yang dihasilkan ini meliputi biaya pemesanan sebesar 296.650,60 ribu, biaya penyimpanan 320.722,60, dan biaya back ordernya sebesar 3.228,7.930 ribu. Sehingga total inventory relevant cost-nya mencapai 621.102,00 per tahunnya. Kebijakan persediaan ini menunjukkan kondisi yang lebih efisien dalam menjaga ketersediaan produk Head and Shoulders sekaligus meminimalkan biaya persediaan. Dan untuk output data yang terakhir, yaitu untuk output data produk Gillette, di mana dari perhitungan menggunakan software WinKSP ini tuh diperoleh dengan jumlah pemesanan optimal sebesar 357,2354 pieces dan reorder point-nya itu sebesar 26,1421 pieces. Pada kondisi ini, perusahaan itu juga perlu menyediakan safety stock sebesar 18,1381 pieces dengan rata-rata persediaannya itu 196,7558 pieces. Total biaya persediaan yang dihasilkan itu meliputi biaya pemesanan sebesar 87.673,29 dengan biaya penyimpanan yaitu 98.377,91 dan biaya back ordernya itu sebesar 1.652,7320 ribu. Sehingga total inventory relevant cost-nya itu mencapai 187.703,90 per tahunnya. Kemudian kebijakan persediaan ini itu menunjukkan bahwa kondisi yang lebih efisien dalam menjaga ketersediaan produk Gillette sekaligus meminimalkan biaya persediaan. Setelah kita merunning continuous review dan economic order quantity di software ComQM, WinKSP dan Excel, di sini kita akan merunning untuk integer programming, di mana input data itu kita menggunakan software Excel. Jadi tabel pengolahan data ini menggunakan solver digunakan untuk memperoleh solusi optimal. Jadi nilai fungsi tujuannya itu dimasukkan pada bagian set objektif untuk memaksimalkan keuntungan. Sedangkan variabel keputusan dimasukkan pada bagian by change variable cells. Fungsi kendala dimasukkan pada bagian subject to the constraints dengan batasan kapasitas produksi dan variabel keputusan bertipe integer. Kemudian untuk metode penyelesaian yang digunakan adalah simplex LP, di mana hasil solver result-nya ini menunjukkan bahwa solusi yang diperoleh berada pada daerah visible dan seluruh kendala serta kondisi optimalitas telah terpenuhi. Jadi selanjutnya kita akan membuka untuk software Excel-nya. Ini tampilan awalnya, jadi nanti kita isi. Jadi kita langsung saja menginputkan. Untuk pentin kita inputkan 30.000. Kemudian untuk Head and Shoulder kita inputkan 33.000. Dan untuk Gillette kita input 10.000. Kemudian untuk kapasitas maksimumnya kita inputkan 6.500.000. Nah, kemudian untuk rakitase pentin kita inputkan 40, Head and Shoulder kita input 10, dan Gillette kita input 15 dengan kapasitas maksimumnya 800. Dan untuk laba unitnya semuanya 2.000. Untuk pentin 2.000, Head and Shoulder 2.000, dan juga Gillette. Kemudian ini kita masukkan saja dari fungsi tujuannya itu dari labanya. Jadi ini 2.000 semua. Terus untuk fungsi kendala satu ini kita dapatkan dari modal. Jadi untuk pentin 30.000, Head and Shoulder 35.000, 33.000, dan untuk Gillette 10.000. Dan untuk fungsi kendala 2 kita masukkan dari rakitase, pentin 40, Head and Shoulder 10, dan Gillette 15.
Untuk nilai variabel ini, 0. Variabel keputusan kita kasih 0. Ini kita langsung masukkan rumusnya, sum product dari fungsi tujuan X1 ke X3, kemudian titik koma, kita masukkan untuk variabel keputusannya, tutup kurung, di enter. Untuk fungsi kendala 1 juga sama, kita masukkan sum product, masukkan fungsi kendala dari X1 sampai X3, kita titik koma, dan variabel keputusannya langsung kita masukkan, tutup kurung, enter. Fungsi kendala 2 juga seperti itu. Nah, setelah ini, kita masukkan kapasitas maksimumnya, yaitu untuk fungsi kendala 1, 6.500.000. Dan untuk fungsi kendala 2, kita masukkan 800. Nah, setelah kita input ini, kita langsung aja untuk ke mode yang data, kemudian kita cari untuk solver. Kita pencet solver. Nah, jadi di sini kita reset all aja. Untuk set objektif ini, kita taruh di fungsi tujuan yang sudah di-highlight hijau muda untuk solusi optimalnya. Kemudian untuk to-nya, kita pilih yang max, karena di sini kita memaksimasikan. Kemudian untuk by changing variabelnya, kita pilih yang di variabel keputusan. Langsung gitu. Nah, selanjutnya kita add aja. Kemudian untuk fungsi tujuannya ini, kita masukkan yang fungsi kendala 1 yang di bagian sini. Untuk panahnya ini, jangan lupa kita ganti ke kurang dari atau sama dengan. Kemudian untuk constraint-nya, kita pakai yang ini. Kapasitas maksimum. Terus kita pilih add. Kemudian kita masukkan lagi untuk fungsi kendala 2. Batasannya masih sama. Dan constraint-nya kita pilih yang... Oh, maaf. Sebelumnya ini 800. Kemudian kita save ulang. Dan kita bisa lanjutkan saja. Nah, tadi kita udah masukkan yang 11, kita add untuk yang kedua ini. Kurang dari sama dengan 800. Dan yang terakhir untuk cell reference-nya kita blok semua dari variabel keputusan X1 sampai X3. Kemudian untuk batasnya kita pilih yang integer. Kita masukkan. Nah, ini kan udah semua kita masukkan. Setelah itu pastikan bahwa select solving metodenya itu kita pakai yang simplex LP. Kalau sudah, kita langsung solve aja. Kemudian untuk ini kita biarkan aja di keep solver solution, kemudian bisa klik OK langsung. Nah, ini didapatkan outputnya dari software Excel. Nah, jadi untuk output data software Excel tadi itu didapatkan bahwa hasil nilai optimum sebesar 160.000, kemudian variabel yang digunakan yaitu sebanyak 3 variabel, yaitu variabel X1 sebagai pentin, head and shoulder X2, dan gillet X3. Serta fungsi kendala atau batasan yang digunakan itu sebanyak 2 batasan. Dan dari hasil yang didapatkan ini, IMI Swalayan harus menyediakan produk head and shoulder sebanyak 80 pieces dan tidak perlu menyediakan produk lain seperti produk pentin maupun gillet agar memperoleh keuntungan maksimal yaitu sebesar 160.000. Baik, selanjutnya di sini kita akan merunning untuk integer programming menggunakan software Tora. Jadi, kita langsung buka terlebih dahulu untuk software Toranya. Nah, ini adalah tampilan ketika kita membuka software Tora. Jadi, langsung saja kita klik here. Nah, untuk ini kita milih yang integer programming. Select inputnya kita pilih yang enter new problem. Dan untuk how many n dan how many d kita biarkan saja seperti ini. Lalu kita bisa langsung go to input screen. Untuk problem item kita masukkan ini swalayan. Untuk number of variabelnya kita berikan 3 dan juga untuk number of constraints-nya kita inputkan 2, kemudian kita bisa klik enter. Nah, untuk tampilan ini, untuk variabel name-nya kita masukkan untuk X1 tadi kan produk pentin, X2 produk head and shoulder, dan yang terakhir X3-nya yaitu killing. Ini pastikan kita memilih maximize, karena di sini kita menggunakan maximize. Kemudian untuk ini kita ambil dari laba per unitnya, kita input aja 2.000 untuk semua variabel. Jadi dari X1, X2, X3 kita inputkan 2.000. Kemudian untuk constraint X-nya, ini kita masukkan untuk produk penting 30.000. Dan untuk produk head and shoulder kita masukkan 33.000. Dan yang terakhir untuk produk gillet kita masukkan 10.000. Pastikan ini sudah kurang dari atau lebih atau sama dengan RHS-nya kita input 6.500.000. Untuk constraint 2-nya kita masukkan 40 produk pentil, 10 head and shoulders, dan 15 jilid. Pastikan sudah kurang dari atau sama dengan, dan untuk NHS-nya kita masukkan 800. Untuk lower bound-nya, upper bound, dan lain-lainnya kita biarkan saja. Jadi setelah selesai, kita bisa langsung klik yang source menu. Terus kita bisa save aja. Ini kita save Tora.
Dan ini kita bisa klik langsung untuk solve problem, go to input screen. Nah, untuk integer programming-nya, ini kita select yang automate PNP. Nah, jadi didapatkan bahwa untuk ini suaranya itu udah ditemukan iterasi pada iterasi satu. Namun untuk optimasi yang lebih optimal itu di iterasi duanya. Sini kita bisa lihat untuk superroom satu dapatkan juga untuk objeknya itu sebesar 160.000, di mana X1-nya 0, X2-nya itu 80, dan X3-nya itu 0. Dan ini sama dengan tadi kita merunning Excel-nya. Selanjutnya kita bisa select output option-nya untuk yang user guide PNP. Nah, di sini kita dapatkan bahwasanya dia itu sudah optimal di satu saja, di mana untuk ping itu pengertiannya current based solution. Nah, ini dapat dipencet juga untuk integernya, didapatkan untuk value-nya X1 0, X2 80, X3 0. Yang dimana untuk Z-nya kita dapatkan 160.000 dan itu sudah integer atau base bound. Nah, dari input software Tora tadi itu kan kita sudah mendapatkan output datanya. Jadi, berdasarkan hasil pengolahan data pada software Tora, itu diperoleh solusi optimal menggunakan metode branch and bound dengan nilai fungsi tujuan sebesar 160.000. Kemudian solusi optimalnya dicapai dengan menyediakan 80 unit produk Head and Shoulder, sedangkan untuk produk Pantene dan Gillette itu nggak usah disediakan. Dan untuk hasil ini menunjukkan bahwa kombinasi produk itu memberikan keuntungan maksimum bagi UMKM ID swalayan. Dari semua penjelasan yang telah kita jelaskan, mulai dari bab satu pendahuluan, tinjauan pustaka, kemudian ada metodologi dan juga running software, ini kita didapatkan untuk hasil pembahasannya, di mana untuk hasil pembahasan ini menunjukkan bahwa metode dynamic programming itu menghasilkan kombinasi produk optimal berupa Pantene sebanyak 4 kardus, Head and Shoulder sebanyak 2 kardus, dan Gillette sebanyak 1 kardus, dengan keuntungan maksimum sebesar 5.040.000 pada kapasitas armadanya itu 30 kg dan sisa kapasitas sebesar 0,40 kg. Kemudian untuk metode search route menghasilkan jalur distribusi paling optimal dari Jakarta menuju Surabaya melalui rute Jakarta, Cirebon, Semarang, Kudus, dan Surabaya dengan total jarak tempuhnya sepanjang 731 km sehingga mampu menekan biaya transportasi dan juga mempercepat pengiriman barang. Kemudian pada pengendalian persediaan, metode Economic Order Quantity atau EOQ itu menghasilkan total biaya persediaan yang lebih rendah dibandingkan dengan continuous review, karena mampu menyeimbangkan biaya pemesanan dan juga biaya penyimpanan. Sedangkan untuk continuous review itu lebih efektif dalam menjaga ketersediaan stok melalui safety stock dan juga reorder point. Sementara itu, untuk metode integer programming menghasilkan solusi optimal dengan hanya menyediakan produk Head and Shoulder sebanyak 80 pieces, sehingga tidak perlu untuk menyediakan produk Pantene dan juga Gillette untuk memperoleh keuntungan maksimumnya sebesar 160.000 dengan mempertimbangkan keterbatasan kapasitas dan modal untuk UMKM ID swalayan. Sebagai penutup, di sini terdapat kesimpulan dan saran, di mana kesimpulan yang pertama, yaitu pada metode dynamic programming menghasilkan kombinasi produk optimal berupa Pantene 4 kardus, Head and Shoulder 2 kardus, dan Gillette 1 kardus dengan keuntungan maksimum Rp5.040.000. Total kapasitas terpakai 29,6 kg dari kapasitas maksimum sebesar 30 kg, serta sisa kapasitas 0,40 kg. Untuk kesimpulan yang kedua, yaitu metode EOQ menghasilkan total biaya persediaan yang lebih rendah dibandingkan continuous review, yaitu Pantene sebesar 511.937.000 dan Head Shoulder 596.992.000 dan Gillette sebesar 176.974 per tahun. Kemudian untuk kesimpulan yang ketiga, metode shortest road menghasilkan jalur distribusi optimal, yaitu Jakarta, Cirebon, Semarang, Kudus, dan Surabaya dengan total jarak 731 km. Untuk kesimpulan terakhir, yaitu metode integer programming menghasilkan solusi optimal dengan menyediakan Head and Shoulder sebanyak 80 unit, sedangkan Pantene dan Gillette tidak disediakan, sehingga diperoleh keuntungan maksimum sebesar Rp160.000. Kemudian di sini juga terdapat saran, di mana saran yang pertama yaitu penelitian selanjutnya disarankan menggunakan data produk dan permintaan yang lebih banyak agar hasil optimasi lebih realistis. Kemudian penelitian selanjutnya disarankan menambahkan metode optimasi lain untuk membandingkan efektivitas hasil. Kemudian untuk saran ketiga, penelitian selanjutnya disarankan untuk mempertimbangkan faktor ketidakpastian seperti perubahan permintaan dan distribusi. Dan untuk saran yang terakhir yaitu penelitian selanjutnya disarankan mengembangkan dashboard berbasis Microsoft Excel VBA untuk monitoring persediaan dan distribusi produk. Sekian pemaparan materi yang telah kami sampaikan mengenai PPT Tugas Besar Optimasi Industri. Saya Desta Mariana Dwi Aristi.
Saya Kak Dian Suryani, kami dari kelompok 93 sesi kami 1 mengucapkan terima kasih untuk Mas Mbah Aslep yang telah membimbing kami dari modul 1 sampai 8. Sekian dari kami mengucapkan terima Terima kasih. kasih. Dan Bye. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.